Podcast bersama Dona berjudul Jejak Kelam Pembersihan Sukma. Bagian 1. Kegelisahan yang tak berujung. Studio Story of Yumi malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Yumi, sang pemandu podcast yang dikenal dengan kemampuannya menggali kisah-kisah kelam, duduk di hadapan seorang wanita bernama Dona. Dona adalah sosok yang menarik perhatian. Ia memiliki tubuh yang sering disebut orang sebagai sintal atau berisi, dengan lekuk tubuh yang tegas yang seringkali membuatnya menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Namun malam itu, pesona fisiknya tertutup oleh mendung di wajahnya. Matanya sembab, tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi yang disediakan kru. "Aku merasa seperti dibuntuti nasib buruk, Yumi," buka Dona dengan suara serak. "Setiap hari ada saja sialnya. Ban bocor, kehilangan uang, sampai mimpi buruk yang membuatku merasa seperti ada tangan yang mencekik leherku setiap jam 3 pagi. Dona bercerita bahwa kegelisahan ini telah menguras energinya selama berbulan-bulan. Ia merasa kotor, bukan secara fisik, melainkan secara spiritual. Atas saran seorang teman lama, ia akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan alternatif. Pilihan jatuh pada seorang dukun yang dikenal sebagai Mbah Rejo, yang tinggal di sebuah desa terpencil bernama Desa Rejo. Bagian 2. Perjalanan menuju Desa Rejo. Desa Rejo bukanlah tempat yang mudah dijangkau. Terletak di balik perbukitan yang rimbun dengan pohon-pohon tua yang batangnya dililit lumut, desa itu seolah terputus dari peradaban modern. Saat Dona tiba, matahari hampir tenggelam. Ia disambut oleh kabut tipis yang merayap di permukaan tanah. Rumah Mbah Rejo berada di ujung paling sunyi. Sebuah bangunan kayu tua dengan aroma kemenyan yang tajam menusuk hidung. Mbah Rejo adalah pria paruh baya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Terlalu tajam untuk ukuran seorang kakek. Saat Dona pertama kali masuk, ia merasakan mata pria itu tidak berhenti di wajahnya. Mata itu turun, memindai lekuk tubuh Dona di balik pakaian casualnya yang ketat. "Sukma kamu gelap, Nduk," kata Mbah Rejo dengan suara berat yang bergetar. "Banyak aura hitam yang menempel di tubuh yang molek ini. Kalau tidak dibersihkan, sialmu akan berujung maut." Dona yang sudah putus asa merasa bahwa Mbah Rejo adalah satu-satunya harapan. Sang dukun memberikan syarat yang tidak bisa ditawar. Dona harus menginap selama 3 hari 3 malam. "Ini bukan sekedar doa, Nduk. Ini pembersihan jiwa dan raga. Kamu harus tinggal di sini agar aku bisa memantau sirkulasi energimu," jelas Mbah Rejo sambil sesekali mengelus jenggotnya yang jarang. Matanya tak lepas dari pinggul Dona saat wanita itu berdiri untuk mengambil tasnya. Malam pertama dimulai dengan ritual pembakaran dupa. Dona diminta mengenakan kain jarik titis. Di bawah cahaya remang lilin, Mbah Rejo mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Dona. Namun ada yang aneh, setiap kali Mbah Rejo bergerak memutarinya, Dona merasakan sentuhan-sentuhan yang seolah tidak sengaja. Ujung jari yang kasar menyentuh pundaknya atau hembusan napas yang terlalu dekat di tengkuknya. Ritual pemandian Sukma. Puncak dari keganjilan ini terjadi pada malam kedua. Mbah Rejo mengklaim bahwa pembersihan Sukma yang sesungguhnya harus dilakukan melalui ritual mandi di sebuah sendang atau mata air keramat di belakang rumahnya tepat pada tengah malam. "Buka semua pakaianmu," perintah Mbah Rejo dingin. "Air suci ini tidak boleh terhalang oleh benang buatan manusia. Sukma harus kembali fitrah seperti saat kamu lahir." Dona merasa ragu dan takut. Namun di bawah pengaruh suasana yang mistis dan rasa ingin sembuh yang besar, ia menuruti perintah itu. Ia masuk ke dalam air yang sedingin es. Di tengah kegelapan hutan, hanya ada cahaya obor yang dibawa Mbah Rejo. Disinilah niat busuk sang dukun mulai terungkap sepenuhnya. Mbah Rejo tidak hanya menyiramkan air, ia juga mulai menggunakan tangannya untuk mengusap tubuh Dona dengan alasan membuang sial. Sentuhannya mulai tidak wajar, menjalar ke bagian-bagian sensitif yang tidak seharusnya disentuh dalam sebuah ritual. "Kenapa diam, Duk? Ini bagian dari pembersihan. Tubuhmu yang indah ini adalah tempat bersarangnya energi negatif. Aku harus mengeluarkannya," bisik Mbah Rejo dengan napas memburu. Pelarian dari kegelapan. Dona menyadari bahwa ia bukan sedang disembuhkan, melainkan sedang dilecehkan secara spiritual dan fisik. Nafsu besar terpancar jelas dari mata Mbah Rejo yang kini memerah. Dukun itu bukan mencari kedamaian bagi Dona. Ia hanya ingin memuaskan hasratnya pada tubuh Dona yang dianggapnya sebagai anugerah yang langka di desa terpencil itu. Saat Mbah Rejo mencoba melakukan tindakan yang lebih jauh, Dona menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pria itu hingga jatuh ke dalam air.
Tanpa berpikir panjang, ia menyambar kainnya dan berlari menembus hutan dalam keadaan gelap gulita. Ia berlari tanpa arah, mengabaikan duri yang menyayat kakinya, sampai ia menemukan jalan raya dan sebuah truk pengangkut sayur yang lewat. Keheningan di studio podcast. Sampai sekarang Yumi, Donna terisak. Aku masih merasa tidak bersih, bukan karena sial itu, tapi karena tatapan mata dukun itu yang seolah masih menempel di kulitku. Yumi memegang tangan Donna, memberikan kekuatan. Kamu berani, Donna. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri dari predator yang berbaju spiritualitas. Cerita Donna menjadi peringatan keras bagi pendengar Story of Yumi bahwa di balik kedok pengobatan atau pembersihan jiwa, seringkali ada monster yang hanya menunggu kesempatan untuk memangsa mereka yang sedang rapuh. Bagian 6. Bayang-bayang di cermin. Setelah pelariannya dari Desa Rejo, Donna tidak benar-benar merasa bebas. Di dalam apartemennya yang nyaman di tengah kota, ia justru merasa seperti dipenjara oleh ingatannya sendiri. Setiap kali ia bercermin, ia tidak lagi melihat kecantikan tubuhnya sebagai kebanggaan. Ia melihat jejak-jejak ritual yang membuatnya merasa mual. "Yumi, kamu tahu apa yang paling menyiksa?" tanya Donna di depan mikrofon, suaranya bergetar hebat. "Aku merasa seolah Mbah Rejo masih mengawasiku. Aku merasa ada bau kemenyan yang tertinggal di sela-sela rambutku, meski aku sudah keramas puluhan kali." Ketakutan Donna bukan tanpa alasan. Seminggu setelah kejadian itu, ia mulai menerima pesan-pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Isinya membuat bulu kuduk berdiri. "Sukmamu belum tuntas dibersihkan, Duk. Tanpa restuku, sialmu akan berlipat ganda. Kembalilah, atau kamu akan hancur." Bagian 7. Teror mistis atau manipulasi psikologis. Nasib sial yang dialami Donna justru semakin menjadi-jadi. Mesin cuci meledak tanpa sebab. Tanaman di balkonnya mati menghitam dalam semalam. Dan yang paling parah, ia menemukan bercak-bercak tanah merah di depan pintu apartemennya. Tanah yang aromanya sangat mirip dengan tanah basah di Desa Rejo. Donna hampir menyerah. Ia mulai berpikir apakah ia memang harus kembali dan menyerahkan dirinya demi keselamatan jiwanya. Namun, Yumi dengan naluri investigatifnya mencurigai sesuatu yang berbeda. "Donna," potong Yumi dengan tegas dalam rekaman itu. "Dukun seperti dia seringkali menggunakan teknik manipulasi psikologis dan bantuan orang-orang suruhan untuk meneror korbannya agar kembali. Ini bukan soal kutukan, ini soal obsesi seorang pria cabul yang merasa mangsanya lepas." Bagian 8. Rencana perlawanan. Alih-alih bersembunyi, Donna memutuskan untuk melakukan serangan balik. Ia menyadari bahwa jika ia tetap diam, Mbah Rejo akan mencari korban-korban lain yang mungkin tidak seberani dirinya. Dengan bantuan seorang detektif swasta dan tim hukum yang direkomendasikan oleh komunitas penyintas, Donna mulai menyusun rencana. Ia tidak kembali ke Desa Rejo sendirian. Kali ini, ia membawa mata yang tidak terlihat. Kamera tersembunyi berukuran kancing baju dipasang di pakaiannya. Ia juga membawa alat perekam suara dan pelacak GPS yang terhubung langsung dengan pihak berwajib. Donna menelepon nomor misterius itu. "Bah, aku tidak kuat. Aku akan kembali malam ini. Tolong selesaikan ritualnya." Suara di seberang sana tertawa kecil. Suara tawa yang penuh kemenangan sekaligus nafsu yang menjijikan. "Pilihan bagus, Duk. Air sendang sudah menunggu untuk menyentuh kulitmu lagi." Bagian 9. Kembali ke sarang serigala. Malam itu, Desa Rejo tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kabut seolah menjadi tirai yang menyembunyikan kejahatan. Mbah Rejo menyambut Donna dengan senyum lebar yang memamerkan giginya yang kuning. Bisik Mbah Rejo saat Donna masuk ke rumah kayu itu. "Aku tahu kamu tidak bisa lari dariku." Tanpa membuang waktu, Mbah Rejo langsung menggiring Donna menuju sendang di belakang rumah. Ia tampak lebih agresif kali ini. Tangannya dengan kasar mencoba membuka pakaian Donna, matanya berkilat-kilat oleh nafsu yang sudah tidak terbendung lagi. "Kali ini tidak ada kata lari. Kamu harus benar-benar menyatu dengan alam melalui perantara raga saya," kata Mbah Rejo dengan kalimat-kalimat spiritual palsunya. Namun saat Mbah Rejo mulai bertindak lebih jauh dan melakukan pelecehan fisik secara langsung, Donna memberikan kode melalui jam tangannya. Tiba-tiba, lampu sorot dari beberapa arah menghantam wajah Mbah Rejo. Polisi yang sudah bersiap di dalam semak-semak hutan segera mengepung area sendang. Mbah Rejo terkejut. Ia mencoba merapal mantra dengan mulut komat kamit.
berharap keajaiban mistis akan melindunginya. Namun, borgol besi lebih nyata daripada mantranya. Bahrejo, Anda ditahan atas dugaan pelecehan seksual dan penipuan bermodus ritual, tegas salah satu petugas kepolisian. Di rumah itu, polisi juga menemukan bukti yang mengejutkan. Tumpukan foto wanita-wanita lain yang pernah menjadi korbannya, serta beberapa botol cairan obat bius yang sering ia campurkan ke dalam minuman para tamunya agar mereka tidak berdaya saat dilecehkan. Kembali ke studio Story of Yumi, Donna tampak jauh lebih tenang. Meski proses hukum masih berjalan, beban berat di pundaknya seolah telah terangkat. Ternyata Yumi, pembersihan yang sesungguhnya bukan dilakukan oleh dukun di sendang gelap. Pembersihan itu terjadi saat kita berani bicara, berani melawan, dan memutus rantai ketakutan yang diciptakan orang lain untuk mengendalikan kita. Donna kini aktif di sebuah yayasan untuk membantu wanita-wanita yang menjadi korban pelecehan dengan modus spiritual. Tubuhnya yang molek yang dulu ia benci karena dianggap sebagai magnet petaka, kini ia terima sebagai bagian dari dirinya yang berharga.